Hai guys, jumpa lagi kita. Kali ini kita akan membahas cerita film cinta sang ojek. Tapi sebelum kita melanjutkan ceritanya, seperti biasanya guys, tekan dulu tombol subscribe, like, bagikan dan komen. Terima kasih. Dalam film ini terlihat seorang pria sedang menyetir motornya. Dia terlihat sangat terburu-buru, melewati mobil-mobil dan persimpangan dan juga akan menerobos lampu tanda kereta lewat. Tetapi akhirnya kita kembali ke 1 tahun yang lalu. Terlihat di rumahnya dia terlihat memakai pakaian karyawan bank. Lalu datang teman ayahnya dan sedikit berbincang-bincang dan mengatakan anaknya deputi tapi kelihatan dia seperti preman. Bercanda sedikit. Lalu dia pun bergegas langsung berangkat. Naik sampan transportasi yang unik. Melihat tagihan air, listrik menghembus nafas. Dan masuk toilet dan ternyata dia adalah bukan bekerja di bank tetapi penarik ojek. Mengantar penumpang dan mengebut lalu main tebakan suara kereta dan dia pun tahu semua jenis keretanya. Temanya pun mengatakan kau hebat. Ibumu akan bangga padamu tapi dia terlihat bersedih. Lalu terlihat seorang gadis berjalan dengan gaya terpesona tetapi tiba-tiba terpeleset. Ternyata gadis itu adalah teman sekolahnya dulu. Pemuda itu namanya Sakarin, dia tak mau gadis itu tahu dia adalah temanya dulu karena dia malu. Tapi gadis itu tahu juga dia temanya dan berhenti tiba-tiba. Kau Sakarin kan? Kau tak kenal aku. Aku Jairunia pemenang medali emas dulu. Terlihat malu dan kaku. Lalu sampai ke bank tempat Jairunia bekerja, dia bekerja di bank. Lalu keluar seorang pria dari bank dan ternyata dia adalah pacarnya Jairunia. Memberi kartu namanya untuk Sakarin. Pakai baju pegawai bank lagi lalu terlihat seorang pria dan Sakarin pun lari. Bersembunyi tetapi ketahuan juga ternyata dia pamannya. Terlihat Jairunia sedang melayani nasabahnya tapi dia kebingungan karena dia baru di situ. Sekarang Sakarin melihat Jairunia tetapi sial kali ini dia mengantar seorang bobot berat. Lalu bertemu dengan ibunya. Lalu pulang ayahnya mengatakan apakah anakmu aneh? Ibunya menjawab kau yang aneh. Ayah juga menjawab ibumu yang sebenarnya aneh. Lalu terlihat narik ojek lagi. Mengantar kerupuk. Terlihat pacarnya Jairunia sedang meyakinkan seseorang. Sakarin pun terlambat ke bank. Dan berjumpa dengan saudaranya takut ketahuan dia pun lari. Lalu dia ditangkap polisi dan harus membayar 500.000. Menghubungi Jairunia bertemu dan memberi dia kwitansi. Berjanji akan membayar. Pulang lalu pura-pura jatuh dan ibunya juga pulang lalu ibunya jatuh beneran. Setelah itu chatting dengan Jairunia. Meminta pinjam uang lalu sedikit bercanda. Ibunya masuk dan meminta diundang teman banknya untuk makan bersama. Lalu yang diundang teman ojeknya dan memakai pakaian karyawan bank. Lucunya mereka tidak tahu tentang bank. Sakarin pun dipanggil dan ibunya curiga apa yang kau lakukan. Ayahnya balik ke meja makan lagi dan melakukan minum. Tapi ayahnya bertanya apa kau taruh obat. Lalu pria itu biarkan aku minum pertama biar kau tak curiga. Sakarin pun mengatakan kepada ibunya jangan menilai orang dari penampilannya. Lalu ayahnya terkena efek obat dan terus bekerja. Lalu orang itu memuntahkan obatnya. Lalu ayahnya melompat ke air. Setelah itu terlihat gadis Jairunia dan melihat Sakarin memakai baju karyawan bank lalu dia memanggil. Tapi dia berlari gadis itu mengejarnya. Tapi Sakarin muncul di depan dia dengan ojeknya. Lalu Jairunia dimarahi oleh pacarnya dia terlambat lagi. Jairunia mulai sedih. Sakarin mengajaknya makan. Sedikit mengobrol dan bercanda. Mereka pun terlihat sepertinya mulai jatuh cinta. Jairunia ingin membayar makanannya tapi Sakarin mengatakan biar aku yang membayar. Tapi uangnya tak cukup. Gadis Jairunia itu terlihat baik sekali dia mau membayarnya. Lalu dia bekerja lagi sekarang ditemani oleh Jairunia gadis cantik baik hati. Melihat ada permainan tembakan dan itu usaha punya ayah Sakarin. Jairunia mengajaknya bermain. Sakarin memakai helm dan penutup wajah agar tak dikenal ayahnya. Dia bukan menembak hadiah tapi malah menembak ayahnya. Lalu dikejar dan berlari. Mereka pun terlihat semakin akrab. Sekarang terlihat chatting lagi bersama gadis cantik Jairunia. Mengajak pergi bersamanya. Ternyata ingin mempergoki pacarnya itu yang sedang selingkuh. Ternyata benar saja dia terlihat bersama dengan wanita lain. Lalu Jairunia menangkap basah mereka dan memarahinya. Dan mengeluarkan wanita itu tanpa bajunya. Dia meminta bantu kepada Sakarin dan temanya. Tapi mereka mengatakan biarkan kami menonton.
Lalu Jairunia memberi ia pelajaran dan pergi dari situ. Dan sekarang Sakarin terlihat bersama. Sekarang terlihat Sakarin dengan ibunya, kata ibunya pamannya akan pindah ke bank tempat dia bekerja. Dia terlihat kebingungan. Ibunya mengadakan pesta dan mengundang pekerja di bank. Tapi sekarang terlihat pacar Jairunia datang ke situ. Dan juga Jairunia ada di situ. Sakarin bersembunyi di bawah meja. Pacar Jairunia mengatakan kepada Jairunia bahwa dia melihat teman ojeknya. Sakarin ketakutan dan kepadanya terbentur meja. Lalu pria pacar Jairunia masuk ke bawah meja dan terjadilah kejar-kejaran di bawah meja. Lari keluar dan bertemu dengan pamannya. Tapi berhasil kabur dan masuk toilet. Dua temannya datang dan pria pacar Jairunia mau masuk tapi dipanggil seseorang. Ibu Sakarin mencarinya. Bertanya kepada pamannya. Pamannya mengatakan dia ke toilet. Ibu dia pun kebelet ke toilet. Lalu seorang pria masuk dan melihat dan bertanya, apa kau Sakarin ya? Aku teman ayahmu. Mereka pun memberi salam. Dan bersulang minuman. Paman dia mengajak bertemu dengan ibunya. Pria pacar Jairunia melihatnya tetapi keduluan oleh Jairunia dan membawanya dari situ. Jairunia bertanya, apa yang kau lakukan, jelaskan kepadaku. Aku sudah melamar di 20 tempat tapi belum ada panggilan. Jadi aku menjadi tukang ojek. Aku satu-satunya pria tapi tidak bisa membuat keluargaku bangga kepadaku. Jairunia bertanya lagi. Bagaimana kau ingin menjadi pegawai bank? Bekerja di bank tidaklah keren. Sakarin menjawab, orang itu tidak akan memikirkan itu, yang mereka pikirkan adalah bekerja di bank. Melamar ke sana kemari tapi tak ada yang mau menerimaku. Jairunia mengatakan, tetapi kau tak harus berbohong. Setelah itu dia pun pergi. Pria pacar Jairunia itu mendengar semua itu dan mengetahui semuanya. Saat dia pergi tersenggol dengan teman Sakarin dan jatuh dari tangga. Teman dia terlihat sangat lucu, ketakutan tapi lucu. Setelah itu Sakarin chat Jairunia berkata, aku tahu aku salah, maafkan aku. Lalu bertemu dengannya. Dia meminta Sakarin mengakui semua kebohongannya. Lalu mencoba melamar lagi di bank. Tapi dia tak mau gagal ke-21 kalinya. Tak apa, aku akan membantumu. Sedangkan pria pacar Jairunia masuk RS. Terlihat Jairunia sedang mengajari Sakarin tentang bank. Sedangkan pria gendut itu masih dirawat di RS. Sakarin mengikuti tes pegawai bank. Pria itu mulai membaik. Sakarin dan Jairunia melihat pengumuman dan gagal lagi. Pergi dan bekerja sebagai ojek lagi dengan keadaan lesu. Lalu Jairunia menghubunginya mengatakan si gendut akan ke rumahnya. Si gendut hampir sampai ke rumahnya. Sakarin menghubungi ibunya. Si gendut masuk ke rumahnya. Sakarin menabrak mobil. Si gendut berbicara tapi dengan kata-kata tak jelas dan membingungkan. Sakarin sadar dan bangun. Ibu Sakarin tambah bingung. Lalu ibunya menyuruh dia menulis. Sakarin pulang dan melihat pria gendut itu. Lalu neneknya jatuh pingsan. Dia pun langsung membawanya ke RS. Melewati mobil dan persimpangan dan hampir saja terkena kereta tapi beruntung masih selamat. Sakarin meminta maaf lalu ibunya marah karena dia berbohong begitu lama. Dan ternyata ibunya sudah tahu lama bahwa anaknya itu bekerja sebagai tukang ojek. Ibunya membaca tulisan yang ada di helm. Bekerja keras demi ibu. Ibunya pun terharu melihat perjuangan anaknya. Dan ibunya mengatakan, kau adalah anak yang membuat keluargamu bangga padamu. Dan sekarang mintalah maaf kepada nenekmu. Lalu Sakarin bingung dengan pembayaran rumah sakit neneknya. Uangnya menipis. Tetapi Jairunia menghubunginya dan dia tahu bahwa Sakarin kesulitan membayar RS tapi Sakarin tak mau menerimanya. Ternyata Jairunia sudah berada di belakang Sakarin. Tapi Sakarin mengatakan biayanya sangat mahal. Tak usah takut, pasti ada jalan, kata Jairunia. Ternyata teman ojeknya pun ikut membantu Sakarin. Dan mengatakan meskipun kami hanya ojek tapi untuk teman kami tak akan bisa mengabaikannya. Lalu pulang membawa nenek. Seseorang menghubunginya dan ternyata dia diterima di suatu bank. Sakarin menjadi peserta yang mendapat nilai bagus. Dan akan bekerja minggu depan. Lalu memberitahu Jairunia untuk bertemu dan mengatakan sesuatu. Dia pun berangkat. Dan masuk mulai bekerja. Lalu tahu Jairunia sudah mengundurkan diri. Setelah itu mereka bertemu dan Jairunia terlihat memakai pakaian pilot. Ternyata Jairunia mengundurkan diri untuk Sakarin dan dia melanjutkan cita-citanya sebagai pilot. Lalu Sakarin mengajak Jairunia untuk jadi pacarnya. Jairunia menjawab, ayo makan dulu.
Sakarin bertanya apa tidak mempertimbangkan dulu jawabnya. Makan dulu baru jawabannya. Lalu mereka pun pergi untuk makan. Akhirnya ceritanya habis di sini guys. Cerita yang sangat menginspirasikan dan mengharukan. Demi ibu dan membahagiakan ibunya dan dia pun mendapatkan cinta seorang gadis yang baik hati. Terima kasih sudah menonton. Salam persahabatan dari channel Shibral Lazani.